Jadi ada fakta menarik bahwa konsumsi BBM berkualitas ya yang non subsidi itu selama Ramadan dan Idul Fitri ini mereka naik tinggi dan cukup signifikan gitu. Natal dan Tahun Baru, kemudian Rafi, Ramadan dan Idul Fitri itu biasanya dia naik kisarannya antara 20% sampai dengan bahkan 80%. Berarti masyarakat itu habitnya dia kalau perjalanan jauh ya, dia takut mesinnya kenapa-napa, sehingga pakai BBM-nya yang memang sekalian yang berkualitas sekalian. Mungkin nanti selama periode Raffi ini juga akan banyak promo-promo menarik dia yang bisa dinikmati ya dengan tenan-tenan tertentu, dan juga mungkin ada banyak kemudahan dengan menukar poin. Sebenarnya kalau udah pakai aplikasi My Pertamina itu Mas Damar, dia bisa tahu kapan beli BBM itu murah. Beda dengan normalnya. Iya, jadi tiap Jumat sama tiap Senin itu kita pasti ada diskon, dan itu kalau orang udah pakai aplikasi My Pertamina dia akan pasti membeli BBM-nya di hari-hari itu. Ya, Jumat mungkin buat perjalanan weekend ya. Senin kan buat hari-hari transportasi reguler gitu ya. Kita itu harapannya sesama pemudik itu bisa saling membantu dengan cara membayar non tunai. Paling gampang itu, karena untuk mempercepat antrian di SPBU. Halo Sobat Expos, jumpa lagi dengan saya Damar Prakoso di podcast Selasar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Pertamina Patraniaga Jawa bagian tengah. Sebagaimana kita ketahui ya, di Jawa Tengah ini dan juga DIY, Pertamina Patraniaga ini menjadi garda terdepan untuk menjamin kelancaran distribusi BBM dan juga LPG 3 kg, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Telah hadir bersama kita Bapak Taufik Kurniawan selaku Area Manager Communication, Relation, and CSR Jawa bagian tengah Pertamina Patraniaga. Mas Taufik ini biasanya lebih dikenal dengan panggilan Mas Humas. Mungkin bisa ceritakan dulu kenapa sih menggunakan nama Mas Humas itu? Ya, Mas Damar ya, terima Iya. kasih kesempatannya. Kita juga bisa di sini kesempatan untuk sosialisasi. Jadi sebetulnya nama itu ya hanya pop up aja ya di pikiran saya gitu waktu itu. Ya ceritanya kita pengen membuat satu icon yang dia itu memang bisa mensosialisasikan apa yang harusnya diketahui masyarakat. Nah kebetulan karena jabatannya sendiri itu Communication, Relation, dan CSR, itu seringkali kalau disingkatkan atau di spelling mungkin agak ribet ya. Iya. Nah jadi mungkin masyarakat Jawa Tengah dan DIY akrabnya dengan Humas, ya wes kita gawe coba Mas Humas Mas gitu. Humas. Akunnya Oh ya, Mas Humas Humas 77. 77. 77 itu angka keramat. 77 yang keramat nggak keramat. Jadi sebenarnya nggak ada yang kaitannya angka itu, juga hanya mencari unique name aja. Oke. Ngomong terkait tugas Mas Humas ini kan mensosialisasikan ya program kebijakan khususnya di Pertamina Patraniaga di wilayah Jawa bagian tengah. Dan momen ini kan pas banget ya. Kita saat ini sedang momen Ramadan. Dan tinggal menghitung hari lagi, masih lama sih. Menghitung hari lagi mau lebaran juga. Biasanya kan tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM, LPG itu kan cenderung tinggi, terutama saat lebaran. Karena buat masak, sahur, buka, dan sebagainya itu. Nah, langkah-langkah yang sudah disiapkan oleh Pertamina Patraniaga sendiri untuk mengantisipasi lonjakan konsumsi BBM dan LPG itu bagaimana Mas Humas? Ya, Mas Damar, jadi arus mudik dan arus balik dan momen Idul Fitri itu kita sudah lewati bertahun-tahun ya, dan kita terus-menerus melakukan penyempurnaan. Sampai dengan hari ini pun saya juga ini baru dari Tegal kemarin, terus sebelumnya di Kudus, itu dalam rangka juga mengecek kesiapan jalur yang akan dilalui oleh para pemudik ya. Kita juga terus-menerus menyiapkan hal-hal yang itu perlu menjadi kenyamanan dan ketenangan bagi publik untuk bisa melaksanakan momen hajatan tahunan berupa
mudik Idul Fitri ini nanti. Nah, kami itu kemarin juga bersama dengan lembaga-lembaga terkait melakukan sidak terkait Sarfas di SPBU. Jadi kemarin kita juga Polres juga ngecek kita, kemudian meteorologi juga ngecek kita di Tegal, Semarang dan juga beberapa wilayah lainnya, ini dalam rangka untuk menjamin kenyamanan konsumen itu ketika konsumsi dia sudah mengkonsumsi BBM yang memang sesuai takarannya dan kualitas dan mutunya juga terjamin seperti itu. Nah, kami ini di Jawa Tengah kebetulan menjadi region yang spesial ya, Jateng dan DIY ini, karena ketika momen mudik dan arus balik ini kena 2 kali, Mas. Kenapa kena 2 kali? Iya. Ya kan, karena dari barat juga ke timur itu pasti melewati Jateng dan DIY, bahkan mungkin mayoritas pemudik itu di Jateng dan DIY. Selepas tol Solo itu udah kemungkinan sepi ya, Iya. relatif sepi dan relatif sudah bercabang. Kemudian ketika baliknya juga pasti puncaknya di Jateng dan DIY juga. Jadi ini menjadi tempat strategis yang pasti konsumsi BBM-nya itu nanti akan meningkat. Nah, itu nanti akan kita siapkan dengan lebih maksimal lagi baik dari sisi stok maupun pelayanannya. Nah, itu terkait dengan Jawa Tengah sebagai area utama untuk konsumsi tertinggi di wilayah Indonesia mungkin ya, terutama di saat musim mudik dan arus balik Lebaran nanti. Nah, dari catatan Pertamina sendiri ketika turun ke lapangan, inspeksi jalur mudik, kemudian beberapa SPBU yang terutama di lintasan jalan tol itu, ada catatan-catatan menarik nggak di lapangan? Ya, jadi pemudik ini kalau kita amati ya beberapa pola-pola konsumsinya memang kalau yang dari Jakarta atau mungkin Jawa Barat itu dia masuk di Jawa Tengah itu mungkin akan refueling di sekitar area Pekalongan hingga Batang ya. Oke. Jadi rest area mulai dari 300-an ya, 379 itu terkenal paling ramai karena di situ titik habis BBM dan titik lelahnya juga di situ. Iya. Kemudian nanti akan refueling lagi itu di sekitar ruas Semarang sampai dengan Solo itu yang memang terkenal padat. Bahkan kalau kemarin kita amati di momen Raffi kemarin banyak rest area yang dia nolak-nolakin pengunjung karena saking Iya. fullnya diarahkan ke rest area selanjutnya dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi antisipasi kami, termasuk nanti di momen tahun 2025 ini ada ruas tol baru di Kartosuro Yogyakarta, yaitu Prambanan Jogja ya, yang Iya. akan dibuka secara fungsional gitu mulai tanggal 25 sampai H-7 sampai dengan H+7. Ini nanti akan menjadi antisipasi kami untuk menyiapkan stok BBM di situ dan juga kita siapkan motoris. Jadi kalau berdasarkan historis dan juga kita menganalisa data dari Kemenhub, kemudian Ditlantas dari Polda Jateng dan DIY, itu diperkirakan di Jateng DIY ini konsumsinya untuk bensin sendiri itu akan naik 20% dari normal biasanya. Normalnya itu hanya sekitar 13.000 kiloliter. 13.000 kiloliter selama momen Ramadan dan Idul Fitri ini nanti akan naik 20%. 20%. Nah, untuk solar itu akan turun sekitar 11% dari konsumsi normalnya sekitar 6.500 kiloliter. Jadi itu kenapa turun? Karena mungkin memang H-7, H+7 itu ada pembatasan perjalanan kendaraan logistik. Yang pertama. Yang kedua, aktivitas industri juga otomatis kan karena cuti, kemudian cuti bersama ya, sehingga aktivitas industri juga turun. Jadi itu akan turun 11%. Nah, di sektor LPG ini mungkin memang ya kita menyadari kulturnya di sini masih ada bodo kupat juga. Jadi konsumsi LPG akan perkiraannya meningkat 4 sampai dengan 6% dari normal hariannya itu sekitar 4.800 metrik ton per hari. Lumayan gede ya. Lumayan gede. Atau memang karena pangsa pasar Jateng DIY itu memang sangat besar sekali dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Kalau normal Jateng dan DIY itu sebetulnya ya tidak terlalu besar ya dia, karena mungkin ada region lain seperti di Surabaya atau mungkin DKI dan Jakarta itu ketika normal hariannya besar, tapi khusus momen mudik ini memang Jateng dan DIY paling besar.
Oke. konsumsinya. Kalau di jalur mudik atau jalur tol itu permintaan tertinggi konsumsi BBM itu ada di mana? Rest area paling banter konsumsinya itu 429 Mas. 429 itu Di Semarang, setelah Semarang. keluar dari Semarang itu nemui rest area di sebelah kiri, dia paling kencang konsumsi BBM-nya BBM ya. secara historis ya di situ. Jadi kami juga menyiapkan beberapa antisipasi nih agar ketika orang ngantri ngisi BBM itu juga ada solusinya gitu. Yang pertama adalah modular dispenser kita taruh di situ. Jadi dispenser portable Mas. Untuk tujuannya memecah antrian. Tapi kami juga menghimbau masyarakat itu bisa membayar secara non tunai ketika nanti ngantri itu ngisi BBM supaya mempercepat waktu antriannya seperti itu. Kalau yang di jalur mudik non-tol Kalau ada pengamatan juga nggak? Kalau non-tol itu sejauh pengamatan kami itu Temanggung mungkin jadi alternatif ya, karena kalau mungkin orang yang dari selatan itu prefer ternyata nembus dan berwisata dulu nih, kadang-kadang malah kita kagetnya ke Wonosobo, ke Dieng gitu-gitu. Jadi mungkin mereka setelah dari wisata baru Temanggung dan Wonosobo terus naik ke arah Pantura, itu yang jadi antisipasi kami. Meskipun juga semua wilayah di non-tol itu juga jadi antisipasi kami, termasuk jalur selatan ya, Cilacap sampai dengan Kebumen dan Jogja. Itu stok BBM-nya juga ditambah di Ya, tempat-tempat yang lain itu. operasional SPBU-nya kita tambah. Yang tadinya buka cuma sampai jam 10, kita minta buka 24 jam 24 jam. di jalur-jalur utama ya. Oke, jadi masyarakat nggak perlu khawatir ya ketika Betul. nanti di momentum Lebaran, ketika mereka mudik dari ibu kota ke daerah-daerah di Jawa Tengah, DIY dan sekitarnya, pasti nyaman sekali Nyaman karena sekali. BBM-nya insya Allah aman banget karena sudah dijamin oleh Pertamina. Kalau bicara soal LPG 3 kg ya, itu di daerah mana saja misalnya di Jawa Tengah dan DIY yang barangkali ada atau terpetakan wilayah mana yang tingkat konsumsinya cukup dominan tinggi gitu? Soloraya Mas. Soloraya? Soloraya itu malah konsumsi LPG 3 kilonya lumayan tinggi gitu. Bahkan ketika kemarin itu juga kita melakukan penambahan, yang paling tinggi itu Soloraya. Itu karena faktor? Karena memang ya kepadatan penduduk juga ya. Bukan karena doyan masak gitu ya? Ya gitu juga mungkin bisa jadi salah satu. Tapi kalau nanti mungkin di momen Lebaran dan Idul Fitri ini wilayah Pantura Mas mungkin yang akan lebih tinggi, karena mungkin tradisi di sana sampai dengan 2 minggu ya memasak itu volumenya agak lumayan tinggi. Wow. Sudah diantisipasi juga? Sudah diantisipasi. Kita nanti paralel untuk itu berkoordinasi menambah stok LPG di lembaga penyalur kita sampai dengan pangkalan, dan juga berkoordinasi dengan Pemda untuk bisa melakukan tambahan-tambahan stok di hari-hari tertentu supaya nanti juga ini bisa mengamankan selama momen Idul Fitri gitu, sehingga masyarakat bisa ibadah dengan tenang, tidak perlu khawatir nanti masak kupatnya gimana gitu ya, kurang lebih. Iya, tengah-tengah masak gasnya habis Itu gitu kan. betul. Tapi walaupun habis nggak usah bingung Ya, karena stoknya melimpah. dijamin aman, betul. Mas Humas. Ya, nggak apa-apa Mas, emang Panggil Mas Humas nggak apa-apa ya? kadang-kadang yang banyak yang manggil gitu juga. Kalau di apa ya, di Jateng DIY tadi sebenarnya jumlah stok LPG itu normalnya berapa sih? Ya, kalau konsumsi normalnya itu 4.800 4.800 metrik ton per hari. Kita pakai satuannya metrik ton ya. Kalau mau dijadikan tabung itu tergantung kemasan tabungnya gitu. Yang kalau jadi 3 kilo berarti dikali 1.000 bagi 3 karena ton ya. Jadi tabung 3 kilo, tapi secara umum itu 4.800 metrik ton per hari konsumsinya. Nah, itu ketahanan stok kita biasanya 2 sampai dengan 3 kali lipat konsumsi normal. Jadi ketika ada lonjakan sampai dengan 2 kali lipat pun kita masih bisa ngatasi lah ibaratnya gitu ya. Oke. Petugas yang diterjunkan
siap semua. Oh ya, ini kita juga sampaikan beberapa layanan ekstra ya. Kita juga di luar kondisi normal penyaluran BBM itu ada 243 SPBU yang buka 24 jam. Jadi kita minta dia buka 24 jam. Kemudian ada agen LPG juga 990 agen LPG yang dia nggak libur. Nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik. Nggak boleh mudik, wajib kalau itu. Kita juga kadang-kadang kita sendiri udah nggak, tanggalan itu hitam semua Mas Hitam bagi semua, kita. iya. Kemudian ada tadi ya modular itu dispenser portable yang kita taruh di baik di tol maupun non tol itu ada 15 titik dispenser portable, termasuk itu di rest area yang dia tidak ada SPBU-nya karena itu tetap akan jadi jujukan pemberhentian untuk mudik. Kemudian nah ini yang paling penting ketika nanti mengalami macet ya, itu ada motoris yang dia standby untuk bisa mengantarkan BBM maupun LPG juga bisa. Caranya gimana? Caranya tinggal telepon call center kita 135. Oke. Nanti diinfo di titik mana, kalau pas stuck macet itu motoris kita akan standby, dan kita juga sudah kerjasama dengan Polda Jateng dan juga Polda DIY untuk bisa dilakukan pengawalan menembus titik macet, baik mobil tangki maupun motoris yang ternyata kalau itu macet dan stuck, itu kita bisa supply, motor bisa masuk tol, kemudian bisa menembus kemacetan juga. Luar biasa sekali ini Ya. persiapan Pertamina ya. Kemudian Ada lagi? itu masih belum Mas, masih belum banyak seberapa ya, itu ya? belum seberapa. Ada juga mobil tangki standby. Jadi gini, pengalaman kami itu karena mungkin traffic di tol, kemudian traffic di Pantura itu lumayan tinggi ya. Itu kita siagakan mobile storage. Mobile storage itu adalah mobil tangki yang dia sifatnya dia diem aja gitu di titik tertentu, tetapi tujuannya dia itu memangkas waktu dan jarak supply. Jadi kalau normal biasanya itu kita misalnya Solo ya, ataupun mungkin yang paling jauh misalnya mana ya, tengah-tengah Batang gitu ya. Iya. Dia harus nunggu dari Semarang karena depot kita kan di Semarang. Nah ini nggak perlu nunggu dari Semarang, kita taruh mobile storage yang dia itu di titik tengah-tengah supaya bisa menjangkau lebih cepat lagi, sehingga nggak ada alasan kehabisan BBM di suatu SPBU gitu. Nah kemudian terakhir untuk menambah kenyamanan konsumen dalam melaksanakan mudik itu dan mengurangi resiko kecelakaan, kita ada Serambi My Pertamina. Serambi My Pertamina ini adalah ya seperti fasilitas tempat istirahat yang nyaman ya dia di situ. Nah kita biasanya itu terkenalnya laris dengan bisa nuker poin My Pertamina dengan sesuatu yang menarik. Kalau kemarin itu rest area kita, Serambi My Pertamina kita itu diserbu sama emak-emak gara-gara bisa tuker poin My Pertamina dengan hijab button scarf. Jadi nggak usah bayar itu dan tidak mengeluarkan apapun, cukup tukar poinnya saja. Nah, yang udah biasa pakai My Pertamina mungkin bisa langsung itu. Nah ini nanti kita belum bisa unofficial diumumin, tapi pasti ada kejutan-kejutan menarik nanti di Serambi My Pertamina. Pun kemarin tahun kemarin juga inovasi Nataru ini ya, itu kita menghadirkan malah barbershop di situ. Jadi kadang kan orang mau pulang kampung supaya terlihat foto ganteng, lebarannya ganteng maksimal gitu kan. Nah ini ketika dia lupa cukur rambut, di situ ada layanan barbershopnya juga. Gratis? Gratis. Oke. Tinggal nanti mungkin nunjukin aplikasi My Pertamina aja udah bisa langsung cukur di situ, dan ada beberapa mainan menarik ya untuk playground anak-anak, ada PS-nya juga, ada mungkin semua fasilitas, ada misalnya pop mie, kopi dan lain sebagainya, itu semuanya gratis. Siap. Boleh tahu di titik mana itu? Titiknya, nanti saya kalau mau mampir itu kan tahu. Udah tahu ya. Iya. Jadi kita ada dua ya, satu itu 379A itu untuk arus mudik, nanti untuk arus baliknya ini memang belum diputuskan titiknya di mana. Kemudian dua lagi itu di bandara, ada di YIA satu sama di Ahmad Yani satu. Karena kita tahu ini Pak Prabowo kan kemarin tiket diturunin gitu kan, supaya orang itu nanti gairah mudiknya lebih bisa maksimal lagi. Nah karena traffic itu jadi kita pasang di bandara juga. Oke, keren. Nah, di balik semua persiapan yang dilakukan, kadang kan kita
ada hal-hal yang di luar prediksi kita. Kemungkinan-kemungkinan yang barangkali unpredictable terkait situasi di lapangan, terkait hal-hal lain yang mungkin bisa, mohon maaf, mengganggu perencanaan awal tadi. Itu sudah dimitigasi belum Ya, dari pihak Pertamina? kemungkinan yang akan paling terjadi kan ini kita juga lihat berita Bekasi banjir agak Iya. itu ya pasti kepikiran ke situ gitu. Kita juga sudah memperkirakan. Jadi di setiap festive season mau itu Natal tahun baru mau itu mudik Lebaran gitu ya. Kita juga sudah mengantisipasi juga faktor cuaca dan juga bencana yang titik-titik bencana yang biasanya itu muncul sudah kita antisipasi dan kita memiliki pola supply alternatif, Mas. Jadi semisal ada satu titik yang memang dia terkena dampak bencana tidak bisa dilewati, kita memiliki pola supply alternatif dari titik-titik lain yang bisa mendukung titik itu gitu. Pun kita juga sudah kerjasama dengan kepolisian dan juga pemerintah daerah terkait gitu ya untuk bisa mungkin BPBD dan lain sebagainya bisa langsung melakukan penanggulangan sehingga arus BBM dan LPG ini nanti distribusinya mungkin akan lebih bisa lancar ketika naudzubillah min dzalik ya terjadi bencana di wilayah kita. Kemarin yang ada pengalaman paling hebat itu adalah Karimun, Mas. Jadi kita juga tidak boleh melupakan ada saudara-saudara kita yang di pulau gitu ya. Iya. Itu juga mungkin stok BBM-nya itu satu sisi kita penuhi. Kemarin pengalaman pas pernah terjadi ombak itu lumayan tinggi, mobil tangki itu biasanya kan supply melalui kapal ya, di sana diterima di kapal, tapi ini karena ombaknya luar biasa hebat, mobil tangki kita kirim mungkin ada 10 kali ya, di KRI-nya Angkatan Laut gitu, kerjasama dengan Lanal, kemudian dia standby di kapal perang gitu, di kapal perang nanti kalau ini loading gitu habis, loading lagi gitu, jadi sebegitu antisipatifnya kita untuk memprediksi mungkin hal-hal yang mungkin tidak diinginkan terjadi. Oke. Kalau kita coba petakan di Jawa Tengah dan DIY ya, daerah tersulit atau yang paling challenging bagi Pertamina untuk mensuplai entah BBM atau LPG ke masyarakat di daerah mana sih? Itu kalau di sini sebetulnya semua sudah terkoneksi relatif bagus ya. Konektivitas sudah ada, jalur tol utara selatan juga sudah mungkin relatif banyak daerah-daerah nyambung gitu kan. Yang paling sulit memang di kepulauan itu karena tantangan kita cuman alam gitu kan. Oh iya. Tantangan kita alam, jadi ya kita menyiasatinya dengan memperbanyak stok di situ dan juga melakukan serangkaian upaya antisipatif seperti yang tadi. Tapi kalau lainnya saya rasa kita ditopang cukup bagus ya wilayah Jateng dan DIY ini, dan semua jalur supply point kita juga terkoneksi dengan pipa, itu juga sudah cukup bisa relatif tidak ada gangguan yang sangat berarti, Mas, mungkin. Nah, masyarakat Jateng dan DIY pasti tambah ayam ini Tambah setelah ayam. mendengarkan kata Mas Humas tadi ya. Ternyata nggak ada satu daerah pun di wilayah Jateng dan DIY yang istilahnya apa ya, kesulitan untuk mendapatkan suplai BBM maupun LPG dari Pertamina Patraniaga Jawa bagian tengah. Yang challenging cuma di kepulauan ya. Berarti wilayah kita yang relatif daratan ini di Jateng dan DIY insya Allah sangat aman, stok mencukupi, dan masyarakat nanti bisa mudik, bisa berlebaran dengan sangat tenang dan nyaman. Amin. Nah, kalau bicara kolaborasi sekarang, Pertamina kan tidak bisa bekerja sendirian. Betul. Terutama dalam menyuplai atau memastikan masyarakat, terutama di Jateng dan DIY itu, mereka bisa menerima suplai BBM dan LPG dengan lancar. Bagaimana kolaborasi dan koordinasi antara Pertamina dengan stakeholder terkait, misalnya dengan pemerintah, dengan Pemda atau mitra logistik lainnya, yang sudah terjadi seperti apa? Ya, jadi kita juga utamanya ini adalah mungkin tidak banyak orang tahu kalau bank itu juga libur ya di hari itu. Nah, kalau ketika bank libur kan otomatis penebusan dari SPBU dan lain sebagainya itu orang mikirnya akan terganggu. Tapi ini kita sudah antisipasi dengan kerjasama dengan
Bank Persepsi ya. Bank Persepsi itu memang kita standby-kan di situ untuk tidak libur juga, untuk bisa memperlancar arus keuangan ini untuk menunjang proses distribusi BBM dan LPG. Kemudian kemarin kami juga melakukan peninjauan bersama dengan Polda Jateng ke titik baru yang nanti akan mungkin menjadi perhatian utama di ruas tol Kartasuro Yogyakarta. Itu juga kita lakukan, dan serangkaian upaya pola rekayasa mengetahui titik lelah dan lain sebagainya juga sudah kita koordinasikan. Selain itu biasanya kita memang nanti akan dimantapkan di rakor lintas sektoral dari Polda Jateng yang memang, dan DIY juga yang memang dia mengampu seluruh tanggung jawab pelaksanaan masing-masing pihak selama periode mudik Lebaran Idul Fitri ini, sehingga nanti kita juga masing-masing bisa menjalankan perannya, dan apabila memerlukan koordinasi bisa langsung di situ untuk memerlukan koordinasi dan atensi beberapa yang memang itu kritikal dan krusial perlu ditanggulangi bersama, sehingga TNI Polri itu juga otomatis terlibat, dan beberapa unsur lainnya seperti utamanya juga media untuk mensosialisasikan beberapa upaya yang kita lakukan itu nanti akan kita maksimalkan lagi supaya masyarakat ini memang dia merasa aman dan nyaman ya ketika menjalankan ibadah Ramadan Idul Fitri dan melaksanakan ritual mudik tadi. Bahasa Jawanya ayem tadi. Ayem ya. Jadi nggak was-was kepikiran nanti keluargaku mudik ternyata gasnya habis atau kehabisan bensin di jalan dan sebagainya. Dipastikan itu tidak akan terjadi karena Insya Allah. Pertamina Patraniaga utamanya di wilayah Jawa bagian tengah sudah melakukan langkah antisipatif yang menurut kita sangat keren tadi ya. Kemudian kalau dari karakteristik di Jawa Tengah dan DIY itu apakah relatif sama, mulai dari tingkat konsumsi BBM dan LPG, kemudian kultur masyarakatnya dalam mengonsumsi BBM dan LPG, terutama di momen Ramadan dan Lebaran? Ya, kalau kultur masyarakat sih saya kira relatif semua sama ya Mas ya. Tapi di sini juga memang ada tradisi-tradisi tertentu seperti yang tadi saya sebutkan di Pantura gitu-gitu, itu yang memang kita juga sudah notice dan akan diantisipasi khusus gitu, karena tidak bisa disamakan dengan wilayah yang lain yang mungkin tidak ada perayaan dan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti itu. Oke, poin-poin penting yang ingin disampaikan Mas Humas ke masyarakat di Jawa Tengah dan DIY terkait dengan persiapan Pertamina dalam mengantisipasi konsumsi BBM dan Lebaran BBM dan LPG di musim Ramadan dan Lebaran ini apa saja, monggo? Ini Mas Damar, jadi ada fakta menarik bahwa konsumsi BBM berkualitas ya yang non subsidi itu selama Ramadan dan Idul Fitri ini mereka naik tinggi dan cukup signifikan gitu. Kita belum bisa ini datanya, tapi pengalaman Natal dan Tahun Baru, kemudian Rafi, Ramadan Idul Fitri itu biasanya dia naik kisarannya antara 20% sampai dengan bahkan 80%. Non subsidi. Nah, yang bisa saya ambil kesimpulan adalah berarti masyarakat itu habitnya dia kalau perjalanan jauh ya, dia takut mesinnya kenapa-napa, sehingga pakai BBM-nya yang memang sekalian yang berkualitas sekalian gitu. Nah, itu juga sebetulnya bagus ya, itu juga awareness masyarakat yang sudah cukup bagus, dan mungkin harapannya sebenarnya harusnya bisa dipertahankan nih selama nggak cuma musim normal, nggak cuma mudik aja. Betul. Nah, itu satu. Yang kedua, kami menghimbau untuk membayar secara non tunai ya, cashless dengan cara apapun, apalagi menggunakan aplikasi My Pertamina yang dia banyak diskon, banyak kemudahannya. Bahkan kita sebenarnya kalau udah pakai aplikasi My Pertamina itu Mas Damar, dia bisa tahu kapan beli BBM itu murah. Beda dengan normalnya. Iya, jadi tiap Jumat sama tiap Senin itu kita pasti ada diskon, dan itu kalau orang udah pakai aplikasi My Pertamina dia akan pasti membeli BBM-nya di hari-hari itu. Ya, Jumat mungkin buat perjalanan weekend ya. Senin kan buat hari-hari transportasi reguler gitu ya. Saya enggak tahu. Nah, nanti
silahkan dicoba itu, dan mungkin nanti selama periode Raffi ini juga akan banyak promo-promo menarik dia yang bisa dinikmati ya dengan tenan-tenan tertentu, dan juga mungkin ada banyak kemudahan dengan menukar poin. Kemudian itu non tunai itu berguna banget Mas, karena kita itu harapannya sesama pemudik itu bisa saling membantu dengan cara membayar non tunai. Paling gampang itu, karena untuk mempercepat antrian di SPBU. Oh ya. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa ketika meninggalkan rumahnya regulator gasnya itu dicopot. Itu paling penting, karena ya meskipun mungkin harusnya sudah tahu, tapi kita nggak bosan-bosan untuk mengingatkan itu, jangan sampai nanti selain juga jangan lupa mengunci pintu ya. Takut ada kemalingan, juga jangan lupa mencopot regulatornya, karena kita juga tidak ingin hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi seperti itu ya. Kemudian di momen ini kami himbau masyarakat itu untuk bisa mengkonsumsi itu secara wajar dan tidak perlu menyetok berlebihan ya, karena semua itu kita jamin aman, nyaman. Serangkaian upaya-upaya dan extra effort yang nggak biasanya ada di momen selain Lebaran ini kita lakukan untuk menambah kenyamanan konsumen dan pemudik, sehingga nanti ibadah Idul Fitrinya juga nyaman, mudik sungkeman dan mungkin berwisatanya juga nanti ayam istilahnya Mas Damar. Iya. Tadi cukup menarik tadi. Biar masyarakat tidak melakukan aksi borong atau aksi penimbunan atau menyetok lebih banyak tabung gas misalnya, itu sistem yang sudah dibangun seperti apa? Misalkan biasanya di momen-momen tadi, takut nanti nek ternyata kentean. Iya, kentean, agennya tutup, katanya nggak boleh mudik, ternyata cuma buka sehari habis itu tutup. Nah, padahal pas LPG-nya habis gitu. Ya, jadi SPBU juga kita buka 24 jam, LPG juga kita siagakan agennya selama 24 jam juga ada 990. Jadi itu juga cukup banyak juga untuk bisa masyarakat tidak perlu khawatir, karena yang buka 24 jam itu tetap ada dan nggak ada tanggal merah di Pertamina. Terus tadi yang My Pertamina, mungkin saya dan sebagian orang ya belum tahu sih gimana sih membeli BBM dengan aplikasi My Pertamina itu. Mungkin bisa tak lihatin sekalian ya Mas ya. Ya, tutorialnya, terus tadi kemudian selain dapat poin apalagi kayak itu. Ya, jadi yang pertama kan kita itu bisa kalau beli BBM itu dapat poin dan juga banyak promo-promo menarik ya dan juga bisa sebenarnya pesan delivery gas LPG itu juga dari aplikasi ini Mas Damar. Jadi seperti ini misalnya ya, saya buka ini hari Jumat, ini mungkin bisa di close up nanti, itu ada promo diskon Rp300 per liter gitu. Nah, diskon Rp300 per liter tiap hari Jumat. Ini caranya biar kita dapat diskon ini. Ini kan infonya kan ke publik ya. Ya. Artinya orang yang nggak pakai My Pertamina juga bisa beli. Nggak bisa, kalau nggak pakai My Pertamina nggak bisa dapat diskon, tapi bisa beli. Oh iya. Iya. Itu terus kemudian juga ada beberapa lainnya termasuk informasi rekrutmen Pertamina itu juga di sini kadang-kadang di My Pertamina itu. Ya, ini kan ada misalnya daftar jadi mahasiswa juga ada, mahasiswa Universitas Pertamina, kemudian promo-promo cashback dengan wallet tertentu atau dengan mungkin punya bank tertentu itu juga ada di sini. Mungkin ada diskon tertentu di merchant tertentu itu juga ada. Jadi sebetulnya ini satu aplikasi. Kalau mau hemat ya itu satu aplikasi untuk kemudahan BBM dan LPG. Oke, saya patut mencoba nanti. Harus. Selama ini saya membelinya manual. Nah, itu yang salah itu. Nah, terima kasih sudah diingatkan. Ini juga berlaku buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Jawa Tengah dan DIY.
Kalau beli BBM di SPBU harus pakai My Pertamina. Bayarnya bisa pakai aplikasi My Pertamina. Itu caranya mudah ya? Caranya Kita mudah, tinggal tinggal download download biasa aja. langsung pakai. Download biasa langsung pakai. Oke. Tapi diisi saldonya juga. Diisi saldonya dulu, jangan lupa. Baiklah, Mas Humas, mungkin ada hal-hal lain yang perlu disampaikan ke masyarakat, terutama dalam menyambut momentum Ramadan hingga Lebaran, termasuk arus mudik dan arus balik nanti, terutama berkaitan dengan konsumsi BBM maupun LPG 3 kg. Mungkin mau disampaikan ke masyarakat himbauan apa gitu? Ya, jadi masyarakat Jateng dan DIY itu kami himbau untuk tetap tenang ya, dan kami telah melakukan serangkaian persiapan dan juga ada layanan ekstra, ada layanan promo, ada layanan di wilayah remote area, ada layanan tambahan. Itu semua untuk memastikan kelancaran dan kenyamanan masyarakat nanti dalam momen arus mudik dan juga arus balik. Dan kami Pertamina Patraniaga siap menyambut itu dengan serangkaian persiapan yang kita lakukan, karena di SPBU itu pelayanan dan juga mutu BBM-nya ya, yang jadi memang headline beberapa hari ke belakang kemarin masyarakat itu mutu BBM-nya itu kita jamin aman dan sudah dilakukan pengecekan oleh lembaga-lembaga independen dan juga eksternal ya yang terkait untuk bisa memastikan kualitas BBM itu dan juga takarannya sesuai dengan yang memang seharusnya masyarakat berhak mengkonsumsi itu. Tambah ayam lagi. Sebelumnya mungkin agak nggak ayam misalnya ya. Tapi berkat penjelasan yang gamblang dari Mas Humas, insya Allah semua masyarakat terutama di wilayah Jateng dan DIY semakin ayam, karena yang pertama tadi Pertamina menjamin stok dan suplai BBM maupun LPG 3 kg ke masyarakat, pasokannya lancar, stoknya melimpah. Insya Allah di momen Ramadan, Lebaran, arus mudik, arus balik semuanya aman, terkendali, dan stoknya tidak akan kehabisan. Dan hal-hal yang ada kemungkinan yang mungkin selama ini mengganggu pikiran masyarakat, kalau bahasa Jawanya gek engko ngene gitu ya. Itu otomatis akan kita hilangkan semua sudah terjawab oleh Mas Humas tadi. Pokoknya jangan khawatir, jangan was-was, dibikin nyaman saja, ayam, semuanya sudah dipikirkan oleh Pertamina dan sudah dijalankan sebaik mungkin. Dan tentunya momentum Lebaran dan arus mudik, arus balik nanti, mudah-mudahan kita semua juga dilancarkan ya, termasuk teman-teman dan saudara-saudara kita dari ibu kota yang mau mudik ke Jawa dan DIY, karena pasokan BBM-nya mencukupi di semua titik-titik tadi, mudiknya lancar, aman, dan sampai rumah juga tenang. Keluarga juga masaknya juga tenang juga. Gasnya juga aman juga ya. Oke, Mas Humas, tidak terasa waktunya sudah cukup. Biar masyarakat juga penasaran ya, nanti setelah ini ada gebrakan apa sih yang dilakukan oleh Pertamina, terutama Pertamina Patraniaga Jateng bagian tengah. Kita kunci dulu informasinya apa sih, biar penasaran. Biar nanti Mas Humas podcastan lagi untuk menyampaikan program-program dan inovasinya juga. Demikian tadi perbincangan tentang persiapan Pertamina Patraniaga Jawa bagian tengah dalam menghadapi momentum Ramadan dan Lebaran 2025. Tentu banyak informasi menarik dan gamblang yang sudah disampaikan oleh Mas Humas, dan itu membuat hati kita semua menjadi tenang, nyaman, ayem, dan mudah-mudahan Pertamina juga selalu menjaga komitmennya untuk memastikan suplai BBM dan stok BBM termasuk juga LPG semuanya aman, lancar, terkendali. Sukses selalu untuk Mas Humas dan juga Pertamina Patraniaga Jawa bagian tengah.
Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Damar Prakoso undur diri. Sampai jumpa.